Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-31 yang berjudul Hakikat Zuhud. An Abil Abbasi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala ihzad fid dunya yuhibbuka Allah washal fiha indan nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Rasulullah bersabda, sudahlah kepada dunia, pasti Allah mencintaimu. Sudahlah apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini berisikan dua pesan Nabi yang sangat penting. Pertama, zuhud terhadap dunia dan bahwa zuhud merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap hambanya. Kedua adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Inilah merupakan penyebab untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari orang lain. Fiqhul hadisnya adalah pengertian zuhud. Ada banyak definisi yang diberikan oleh salafus saleh terhadap zuhud, namun semua bermuara kepada semua definisi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta, akan tapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Karena zuhud tempatnya di hati. Tiga hal tersebut adalah lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan. Yang kedua adalah jika seorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, misalnya hilangnya harta benda, meninggalnya anak, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut daripada meraung-raung seraya meminta agar musibah itu tidak terjadi. Ketiga adalah baik pujian maupun celaan tidak memengaruhinya dalam berpegang teguh pada kebenaran. Macam-macam zuhud. Menurut sebagian salafus soleh, zuhud ada tiga. Yang pertama, zuhud kepada kemusyrikan. Yang kedua, zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang. Yang ketiga, zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. Ibnul Mubarak berkata bahwa Mala bin Abi Mutib berkata, zuhud ada tiga bentuk. Yang pertama, segala perbuatan atau ucapan hanya kepada Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Yang kedua, hanya membatasi diri pada hal yang bermanfaat. Yang ketiga, zuhud terhadap hal-hal yang halal, ini hanya sebatas anjuran. Imam Ahmad berkata, zuhud ada tiga bentuk. Yang pertama, meninggalkan yang dilarang. Yang kedua, meninggalkan perkara yang dibolehkan akan tidak melebihi kebutuhan. Inilah zuhudnya orang-orang yang khusus. Yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah. Inilah zuhud arifin, orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Langkah-langkah meraih zuhud. Yang pertama, memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Yang kedua, menumbuh perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dan dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Yang ketiga, memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara-perkara tidak ada harganya, akan cepat sirna jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Yang keempat adalah selalu menghadirkan perasaan bahwa dunia akan terkutuk. Bahwa dunia adalah terkutuk. Yang dunia itu supaya jangan sampai tertipu. Orang-orang yang zuhud terhadap dunia akan semakin bertambah kezuhudannya manakala membaca Al-Quran, firman-firman Allah dan hadis Rasulullah. Ia akan mendapati bahwa dunia hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Karenanya ia tidak akan tertipu dengan dunia. Kecercaan terhadap dunia tidak ditunjukkan kepada waktu atau tempat. Cercaan terhadap dunia yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis bukan tertuju pada masa, yaitu siang malam saling bergantian hingga hari kiamat. Karena Allah menjadikan keduanya bergantian untuk memberi kesempatan bagi manusia yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur. Imam Rajab Al-Hambali membagi manusia dalam dua golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari kehidupan setelah mati. Yang kedua, golongan yang mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Mereka inilah mengikuti para rasul. Golongan ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama zalim terhadap dirinya, yang kedua pertengahan, yang ketiga senantiasa berlomba dalam kebaikan.
Cara mendapat kecintaan Allah ketika bisa memperoleh mahabbatullah dengan bersikap zuhud terhadap dunia, karena Allah mencintai orang yang menaatinya. Dengan zuhud terhadap dunia berarti kita hanya mengisi ruang hati kita dengan kecintaan kita kepada Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Cara mendapatkan kesayangan sama manusia di sini mengajarkan kepada kita bagaimana mendapatkan kesayangan dari sesama manusia, itu dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Zuhudnya Rasulullah dan para sahabat. Jika kita ingin mengetahui contoh ketaatan dalam masalah zuhud, maka kita akan mendapatkan pada diri Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan. Zuhud yang tidak benar. Zuhud yang benar adalah seperti yang telah kami jelaskan di atas. Adapun zuhud yang tidak benar adalah menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakan sedikit pun. Zuhud dengan pengertian seperti ini dianut oleh sebagian umat Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah mulai melemah. Mereka mengenakan baju compang-camping dan tidak mau bekerja. Hidup mereka hanya menggantungkan dari sedekah orang lain. Dengan kondisi seperti ini, mereka mengklaim dirinya adalah orang-orang yang zuhud. Padahal Islam sama sekali tidak menghendaki perilaku hina yang membawa kehancuran tersebut. Semoga bermanfaat. Atas ada dalam deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.